Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para katabar di channel Katabah.com penuh cinta damai. Nah, sekarang kita eh, berbagi tentang tips memilih program studi kuliah atau jurusan kuliah, bukan jurusan Cileunyi Caheum. Ada banyak pertimbangan tergantung dari latar belakang orangnya. Latar belakang ekonomi, latar belakang keilmuan, latar belakang pendidikan di keluarga, latar belakang lingkungan. Nah, sekarang cerita saya saja. Ada beberapa yang saya pertimbangkan ketika ingin kuliah, mengambil jurusan itu. Satu, prospek kerjanya. Nah, yang kedua, kemampuan orang tua atau kita untuk biayanya. Oke. Dua dulu. Nah, jurusan yang sempat terpikir di antaranya, karena banyak dari itu. Satu, bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Inggris. Yang ketiga, komputer. Yang keempat itu kedokteran. Atau bisa ditambahkan dengan jurusan itu aja dulu, itu dulu. Oke. Kalau saya kuliah itu salah satu harapannya untuk selain menuntut ilmu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Bisa berkarya. Bekerja itu tidak selalu harus bekerja di orang lain, tetapi kita juga harus memiliki usaha atau perusahaan atau lembaga, sehingga tidak selalu jadi karyawan, kadang-kadang ya jadi bos gitu. Suatu hari nanti ketika ingin mengambil bahasa Arab, nah ini biasanya saya dulu ngobrol dengan kakak itu, yang udah lebih duluan kuliah di Bandung. Nah, bahasa Arab itu dari segi keilmuan mantap surantap. Nah, dari segi daya tariknya buat saya mantap juga. Tapi untuk lowongan kerja dulu itu belum tergambarkan. Ya bisa saja jadi guru bahasa Arab atau jadi ustadz atau jadi apa. Tapi untuk saya saat itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan prospek masa depan saya. Sehingga bahasa Arab untuk saya agak sedikit untuk lowongan kerjanya. Perlu perjuangan. Sekali lagi ini bicaranya bukan masalah takdir, tapi analisis sesuai dengan kemampuan masing-masing dan latar belakang masing-masing. Kalau sudah kaya ngambil bahasa Arab itu mantap, bisa mantap itu. Nah, selanjutnya mau ngambil bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris termasuk prospeknya cerah menurut saya saat itu, karena banyak pekerjaan memang berbahasa Inggris, dibutuhkan berbahasa Inggris. Bahkan kalau kerja atau berkarya di luar negeri, jadi diplomat atau jadi apalah, atau memiliki perusahaan bisa kerjasama dengan luar negeri, itu bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris itu banyak, les juga bahasa Inggris dulu.
tapi nggak ngambil karena salah satu alasannya sudah ada dari keluarga saya yang ngambil bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab juga ada. Jadi saya nggak ngambil. Saya juga ingat bahwa ngambil jurusan atau berkarya atau bekerja itu enaknya sesuai dengan passion, dengan kesukaan kita. Tapi apakah kesukaan kita selalu bisa dilakukan? Nanti saya lanjutkan dulu. Selanjutnya pilihannya, contoh termasuk kalau suka lupa, suka ingin nambah, nggak apa-apa, lewat dulu, batal, nggak ditambah dulu. Selanjutnya pilihannya kedokteran. Kedokteran itu bergengsi, terus bisa nolong banyak orang, bayarannya juga mahal juga. Maksudnya nanti kalau sudah jadi dokter. Kenapa saya tidak masuk? Salah satunya setahu saya biaya kuliahnya mahal, tidak sesuai dengan kantong keluarga saya. Di samping itu kemampuan saya yang lebih lemah di matematik juga menjadi saya tidak terlalu tertarik untuk kedokteran. Walaupun saya tertarik kalau ada ilmuwan di bidang kedokteran seperti Ibnu Sina, itu sudah. Tapi kedokteran tidak seperti saya terbayang ke bahasa. Kedokteran dianggap sesuatu yang mungkin untuk saya kurang cocok. Itu dulu itu. Selanjutnya komputer. Nah, komputer itu zaman tahun lulusan 2002 dari Madrasah Aliyah itu mulai tren. Hampir pekerjaan membutuhkan skill komputer. Bisa jadi guru, bisa jadi pegawai, bahkan bisa jadi programmer yang tidak selalu terikat dalam satu perusahaan. Menurut saya saat itu komputer lebih prospektif. Kemampuan saya, keluarga saya untuk biaya kuliah komputer agak lumayan agak tegang juga karena mahal juga, merasa relatif mahal. Maka cari saya dulu itu kuliah yang paling murah. Ya, karena punya prinsip bahwa yang penting saya kuliah dulu untuk ilmu, bisa baca sendiri, bisa praktek sendiri dulu itu. Karena di keluarga saya memang dari kakak-kakak bercerita ingin ahli sesuatu itu bukan mengandalkan dari dosennya, bukan hanya di kelas, tapi kita baca sendiri. Dosen hanya memberikan clue, panduan-panduan besar atau pintu gerbang. Itu untuk ngobrak-ngabrik isinya kita harus baca, harus belajar sendiri. Ngambillah komputer, lebih tepatnya sistem informasi gitu. Sistem informasi. Nah, dengan kemampuan sistem informasi, walaupun tidak jago, alhamdulillah tawaran-tawaran kerja banyak. Tinggal memilih mana yang terbaik buat saya, yaitu berdoa. Begitu. Ya, beberapa pertimbangan yang saya lakukan dulu sehingga saya menjatuhkan pilihan pada jurusan komputer, yaitu sistem informasi. S1-nya, tapi pernah D3 juga manajemen informatika. Itu hanya nama saja bedanya. Kalau isinya sama. Itu tips yang pernah saya lakukan untuk memilih jurusan atau prodi. Jadi saya masih mempertimbangkan prospeknya seperti apa. Ada yang bilang bahwa apapun jurusannya, kalau Allah sudah menakdirkan pasti sukses juga, mudah juga, banyak uang juga. Ya itu namanya juga takdir. Kalau buat saya harus menganalisis sesuai dengan kemampuan saya. Nanti hasilnya serahkan Allah yang menentukan. Saya merencanakan,
Allah yang membuat keputusan. Begitu. Nanti akan ada cerita seperti apa perjalanan saya di sistem informasi. Maksudnya tidak semua teman-teman harus masuk sistem informasi, tapi boleh jadi teman-teman bisa lebih cepat, lebih greget membuat peta meniti karir di bidang masing-masing. Begitu. Bagi yang ingin masuk ke komputer, selamat bergabung. Bahkan boleh jadi bisa bergabung dengan saya. Bagi yang ambil jurusan yang lain, silahkan. Yang jelas jangan sampai terlalu membebani orang tua atau keluarga yang menguliahkan kita. Kuliahlah sesuai dengan kemampuan keluarga, kemampuan kita. Selalu berdoa dan jadikanlah selain analisis perkiraan yang tadi, harus juga kita ikhlaskan, niatkan bahwa kuliah itu untuk ibadah karena Allah. Begitu para katabar tercinta. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatet tatet.